sampai di base camp, rencananya kami akan melakukan pendakian malam. Setelah prepare dan packing selesai, kami segera registrasi. Tapi setelah mendapat info dari petugas, ternyata jam pendakian dibuka jam 7 pagi sampai jam 5 sore saja. Terpaksa kami bermalam dulu di base camp dan mulai pendakian besok pagi. Jam 7 pagi, cuaca cerah, melanjutkan rencana tadi malam. Perjalanan dari base camp ke pintu masuk sekitar 10 menit melewati pelataran Candi Ceto dengan jalan yang mulus-mulus saja. Melewati pintu masuk, ada pos jaga dan kami harus registrasi dengan mengumpulkan kartu identitas. Sekitar 20 menit berjalan sampai ke Candi Ketek dan beristirahat sebentar sambil menikmati cagar budaya peninggalan sejarah. Lanjut perjalanan melewati jalan setapak dan perkebunan warga. Jalanan di sini relatif datar. Perjalanan sekitar 15 menit dari candi, kami jumpai warung di sebelah kiri. Kami putuskan untuk lanjut perjalanan saja. Sepuluh menit kemudian, perjalanan kami melewati Sendang Patirtan Septoresi yang airnya sangat jernih. Airnya segar dan bisa diminum. Istirahat sebentar dengan jalur yang menanjak. 10 menit kemudian kami jumpai warung lagi sebelah kanan jalan. Setelah berjalan 15 menit, kami sampai di pos 1 dan istirahat sebentar karena terlihat setelah pos 1 jalur pendakian mulai menanjak. Dari pos 1 ke pos 2 menghabiskan 1,5 jam.
Dengan peristirahatan di bawah pohon dengan shelter dan tanah lapang yang luas, terlihat kabut pun sudah mulai menebal. Ke pos 3 menghabiskan 3 jam dengan medan yang cukup sulit dan mulai masuk hutan, jadi harus berhati-hati. Kami pun memilih untuk makan siang di pos 3 karena perjalanan pos 2 ke pos 3 sangat jauh dan ada sumber air bersih di pos 3. Ada juga warung di sini, tapi pas kami melintas warungnya tutup. Kami putuskan masak mie instan sambil ngopi dan istirahat. Siang kami lanjutkan perjalanan ke pos 4. Perjalanan kami tempuh adalah 2 jam. Di pos ini banyak pendaki memasang tenda. Perjalanan jalur ini paling ekstrim dari semuanya. pos 4 ke pos 5 membutuhkan waktu 2 jam. Perjalanan cukup mudah dan datar dengan pemandangan bunga edelweiss dan pohon cemara. Biasanya akan ada burung jalak liar.
sabana sebelum pos 5 dan makan malam. Rencana summit attack kami lakukan jam 3 pagi untuk mengejar sunrise di puncak. Jam 5 pagi kami sampai puncak Hargo Dalem. Perjalanan dari campground ke sini tidak akan kami rekam untuk menghemat baterai kamera dan juga pencahayaan yang gelap. Sebelum sampai di puncak, kami beristirahat di warung Boyem dekat puncak sambil sarapan dan menikmati pemandangan. Bisa juga camping untuk beristirahat. Sayang sekali warung Boyem belum buka, terpaksa kami cari warung lain yang sudah buka. Jam setengah 6 kami lanjutkan perjalanan ke puncak melewati jalan berbatu yang menanjak, dikelilingi pemandangan bukit yang cantik. Akhirnya sampailah kami di puncak Hargo Dumilas setelah perjalanan 30 menit dari Hargo Dalem dengan cuaca yang sangat cerah. Setelah istirahat dan mengabadikan momen di puncak, kami pun turun kembali ke campground. Perjalanan turun dari Hargo Dalem ke campground, kami melewati Pasar Dieng. Di sini dikelilingi batu-batu yang tersusun dan menjadikan keunikan tempat ini.
Berjalan 20 menit dari Pasar Dieng, sampailah kita di Kupaan Menjangan. Ini merupakan jalur cantik dengan sabana dan bukit cinta. Kami juga menjumpai telaga yang sayang sekali airnya sudah kering. Sampailah kami di pos 5 untuk istirahat sebelum balik ke tenda untuk packing dan bersiap untuk bergegas pulang.